Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir di sini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat rahmat limpahan kita bersyukur karena kita sehat sampai hari ini. Alhamdulillah. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita membaca Bismillah supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Baik, selamat datang ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Mohon maaf karena menyita waktu bapak ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Di sini tugas saya sebagai guru penggerak pada modul 1.4 kita diharapkan untuk bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di berikut dari diseminasi budaya positif di AJN 14 Wajanan bersama saya di tim Setianingsih CGP Angkatan 9 tahun 2023. Sebelum kegiatan saya mulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya bersama-sama. Mohon dipimpin Bunda Asnia. Hadirin dipersilakan berdiri. Tujuan saya untuk hari ini memaparkan mengenai diseminasi budaya positif. Apakah di sekolah kita sudah menerapkannya? Apakah yang saya lakukan selama pendidikan guru penggerak selama 2 bulan lebih? Ini apa sudah saya tularkan atau saya terapkan di sekolah SD kita 14 Wajanan. Untuk itu marilah kita sama-sama flashback dan juga bagaimana agar kita ini bisa membuat sekolah kita ini nyaman dan menerapkan budaya positif. Selanjutnya, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi kemajuan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Di sini saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya di sini harus menjalin kolaborasi dengan semuanya unsur di sekolah, baik itu dari guru, kepala sekolah, murid dan juga semuanya warga sekolah, baik itu security, satpam dan kantin, semuanya harus kita rangkul untuk memajukan sekolah kita. Konsep utama modul untuk budaya positif yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang
5. Posisi kontrol restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti di sini kita akan bahas sama-sama, dan juga di sini juga sudah saya terapkan, sudah saya bikin skenario mengenai restitusi dan sebagainya. Untuk pembelajaran paradigma baru, apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap pengembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi ya. Pertama, kita harus berakhlak mulia, berketuhanan, dan juga berketindihan khotbah, mandiri, gotong royong, kreatif, bernara kritis. Nah, di unsur semua ini harus kita satukan untuk mewujudkan generasi yang merdeka, dan juga kita harus memuliakan manusia dan juga menganggap siswa kita sebagai siswa yang berbudi pekerti dan juga bisa mendapatkan disiplin positif. Mengenai disiplin positif, di sini ada dalam budaya kita itu makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, tidak cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang perlu diketahui selama ini bahwa disiplin itu berkaitan dengan aturan. Aturan kan mengikat, kadang kita nggak nyaman. Misalnya kita dalam seminggu pengenlah kita memakai baju batik, terus saya sudah pakai baju batik di aku tuh baru, tetapi hari ini sudah ditentukan kalau batiknya hari ini. Nah, itu aturan-aturan yang membuat kita tidak nyaman, tetapi di sini kita akan belajar aturan itu menjadi sesuatu yang bisa membuat kita semua itu merasa senang dan tidak terbebani. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu berarti kesadaran diri, yaitu motivasi yang ada, yang timbul itu dari diri kita sendiri. Buatlah mereka itu sesuatu, misalnya suatu peraturan itu membuat dia itu nyaman, harus mengena hatinya, sadar dengan dirinya. Kalau motivasi ekstrinsik, dia berkenaan dengan aturan, jika melanggar dia akan kena hukuman. Dia berarti tidak dari dalam hatinya, hanya sekedar takut dimarahi ibu, takut dimarahi bapak guru. Nah, semacam itu motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini kita akan bahas mengenai juga kita biasanya mengasih reward ke anak, mengasih hadiah ke anak, dan juga anak biasanya melakukan sesuatu karena terpaksa, mungkin ancaman, nanti kamu tidak naik kelas loh kalau kamu nggak belajar, nggak menjalankan PR. Itu hal sederhana, tetapi itu bisa membuat bisa memberikan trauma kepada anak ataupun membuat tekanan terhadap anak. Selanjutnya di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kadang kita kan butuh hidup itu untuk makan, sandang, pangan, papan. Nah, itu perlu. Jadi memang kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi kita kan perlu disayangi keluarga, disayangi anak, istri, suami, dan juga ini bisa diterima. Jangan sampai kita di sekolah gak ada yang nyayangi kita, yang merasa kita ini gak diterima oleh, misalnya saya datang tiba-tiba buka cemburu guru-guru, berarti kita ada perasaan tidak diterima. Nah itu, sedangkan kita kan butuh diterima, sekolah happy dengan teman menjalin hubungan yang baik. Nah itu merupakan rasa diterima. Selanjutnya yaitu penguasaan. Misalnya kita ada salah satu guru yang berprestasi, misalnya dalam voli. Nah mereka, beliau-beliau ini kan perlu, wih hebatnya. Nah itu berarti pengakuan dari kita guru lain untuk memberikan apresiasi kepada beliau-beliau. Wah berarti mereka tuh hebat dalam bermain voli, sehingga mereka dikirim. Ya seperti itu. Mereka butuh penguasaan seperti itu. Penguasaan bukan menguasai semuanya, tidak. Dalam hal misalnya dia berprestasi, oh memang dia pintar, beliau memang pintar. Oh memang anak murid kita itu memang patut juara 1, memang haknya karena dia pintar. Misalnya
bebas berpendapat dalam belajar, kita misalnya dalam rapat bebas untuk mengungkapkan pendapat. Nah, hal semacam itu yang dibutuhkan manusia. Yang terakhir yaitu kita kesenangan. Nah, Bapak Ibu, kan kita perlu kesenangan, healing. Hal yang sederhana, pulang sekolah misalnya, ayo kita makan bakso sama-sama. Itu menumbuhkan rasa silaturahmi, mendekatkan rasa persaudaraan, gitu. Jadi selama hal-hal kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar ini memang diperlukan untuk kita sebagai manusia. Ya. Selanjutnya, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Namanya motivasi kan berarti untuk dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena itu takut, karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik yang sudah saya paparkan yang pertama tadi, bahwa dia tak melakukan sesuatu karena dia takut dihukum. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Misalnya, nanti kalau rajin sampai bu guru dikasih hadiah. Nah, berarti dia bukan, memang dia mungkin ada sedikit kesadaran dari dirinya, tapi ini merupakan motivasi yang karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari dunia tadi. Itu contoh. Yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ada nilai baiknya, ada nilai yang nanti akan membuat dampak baiknya terhadap dirinya ini, dan ini merupakan salah satu contoh motivasi intrinsik. Ya. Baik, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Saya selama mengikuti guru penggerak banyak hal-hal baru yang saya dapatkan. Salah satunya yang tadi itu hal-hal yang mungkin cukup sederhana tetapi membuat dampak bagi siswa, baik itu positif dan negatifnya. Jadi untuk itu, maka dengan paparan saya hari ini mengenai penerapan budaya positif di sekolah kita, saya harap membuka mindset kita untuk terbuka terhadap perkembangan zaman dan juga perkembangan abad 21 sekarang. Untuk konsep disiplin dengan identitas gagal atau hukuman, yang pertama ini hukuman itu menyakitkan. Benar Ibu, kalau kita dihukum itu menyakitkan ya rasanya, kadang malu ya, tidak nyaman, murid takut, dan juga hukum itu memaksa. Jadi kita kan terpaksa melakukan karena takut dihukum. Selanjutnya murid menyembunyikan kesalahannya karena dia takut dimarahi, jadi memberikan kesalahan saya. Dia misalnya mengambil sesuatu milik orang lain, tapi karena dia dituduh, dia takut karena dia dituduh, kemudian akhirnya dia bohong. Begitu. Murid menjadi rendah diri. Dia karena takut ketakutan tadi, atau mungkin trauma, dia merasa nanti minder, atau melakukan sesuatu nanti, gimana ya takut ya. Itulah hukuman. Nah, di sini penghargaan. Selanjutnya penghargaan. Nah, ini penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Jadi misalnya kan bukannya membangun anak untuk memacu prestasi, tapi kadang iri. Loh, dia hadiahnya kok itu ya, saya kok ini ya, dia kok dikasih itu. Nah timbul secara tidak sadar. Selanjutnya mematikan kreativitas. Jadi dia itu akan nanti kan, itu aja dapat hadiah, nanti biarkan aja seperti ini, nanti juga dapat hadiah juga dari gurunya, misalnya seperti itu. Jadi mematikan anak untuk berpikir kreatif. Jadi kurang berkembang daya imajinasinya. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Ternyata kita membagi ranking, makanya di kurikulum Merdeka tidak ada ranking. Ternyata berdasarkan riset dari para peneliti itu bahwa hukuman dengan sistem ranking itu merupakan identitas gagal, konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Dia kurang menghargai dirinya karena apa? Ya itu tadi, dia sudah nanti dapat hadiah aja kok apa. Nah, itu hal-hal yang perlu kita pahami. Nah, selanjutnya di sini konsep
konsekuensi itu berdasarkan pemahaman Bapak Ibu, konsekuensi. Berarti sesuatu itu yang didapat ya. Terima kasih Pak Risman, tangan Pak Risman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu nanti akan mendapatkan sesuatu juga gitu Pak ya. Jadi di sini benar sekali. Jadi apa yang kita lakukan, berarti itu yang nanti kita akan menjawabkan semacam itu. Baik, di sini konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Ternyata dengan adanya konsekuensi itu merupakan penguatan jangka pendek. Selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Jadi perlu kita mengawasi. Kemudian ada stimulus dan respon. Ada rangsangannya, terus ada feedbacknya berupa respon, tanggapan dari yang kita amati. Kemudian murid menghormati peraturan. Yang terakhir kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Dia jadi karena takut dia kehilangan untuk memenuhi kesalahannya. Dia tidak introspeksi diri, kurang untuk mengintrospeksi dirinya sendiri. Selanjutnya restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini restitusi yang saya pelajari pada modul 1 di sini tentang restitusi. Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau restitusi itu dia jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia akan itu tadi merasa bangga dari dirinya dan juga bangga menghormati dan juga menjadi menghargai sesama teman atau dengan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Pada teori kontrol nanti pada slide selanjutnya kita akan belajar mengenai teori kontrol. Nah, dirinya itu memegang kontrol sendiri. Tidak ada disuruh orang atau karena tekanan sesuatu, tidak. Di sini dia mengatur dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, berarti di sini dia akan mengintrospeksi terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih puas. Ini berdasarkan dari Gessen 2004 bahwa restitusi seperti itu pengertiannya. Nah, ciri-ciri restitusi di sini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, jadi penerapan kita ini bukan melalui hukuman, konsekuensi dan sebagainya, tapi kita melalui pendekatan restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi mereka ditawarkan untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan. Berarti nggak ada bukan hukuman atau bukan peraturan atau kata ketik ya yang kita lakukan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita membentuk karakter murid bukan hanya tindakan menunjukkan misalnya kamu salah, kamu harus begini, harus begitu, tidak. Ini memperbaiki karakter mereka, daya budaya mereka supaya yang dulu kurang menyentuh sekarang bisa dilakukan dengan dengan sadar sendiri. Ini tidak kita sadari, sudah kita terapkan. Misalnya kita kan menyambut anak-anak ya di pintu gerbang, itu kita sudah menerapkan budaya 5S, minum sapa salam. Itu merupakan penerapan budaya positif. Selanjutnya mengeluarkan dan fokus pada solusi. Nah, kalau restitusi kita dalam menghadapi sebuah masalah, menemukan atau ingin mencari solusi dari sebuah permasalahan, kita di sini fokus pada solusi, bukannya mencari kesalahan, tapi mencari solusi dalam menyelesaikan penyelesaian atau permasalahan. Nah, di sini perbedaannya, contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, hukuman, dalam segi hukuman dengan pandangan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini contohnya. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Ini dalam pandangan hukuman.
konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Yang terakhir, guru tegas dan sifat menghormati peraturan. Itu dari pandangan konsekuensi. Dari sudut pandang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, berdasarkan 3 perspektif pandangan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi, menurut Bapak Ibu, yang paling tepat kita terapkan di sekolah apa untuk anak-anak? Hukuman kah, konsekuensi kah, atau restitusi? Jadi dari materi ini tergantung pada Konsekuensi. Tergantung sikon keadaan penyelesaiannya juga dan kasusnya. Kasusnya. Baik. Mungkin ada dari hukuman bisa, cuma kan kita refleksikan dengan cara yang lain lebih halus atau tidak membuat anak itu jadi kena mental. Konsekuensinya juga bisa. Mungkin tergantung cara penyelesaiannya dan masalah yang dihadapi. Ya. Ada simpel menyelesai. Baik, jadi tergantung dari kita menyikapi atau kasus permasalahan yang kita hadapi. Ya. Terus dari sudut pandang mana kita akan mengambil langkah. Gitu ya. Jadi hukuman itu kalau terlalu berat Ya, hukuman. Baik. Kata hukuman memang agak kurang tepat ya kita terapkan untuk anak-anak ya. Konsekuensi atau restitusi ya. Baik. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Restitusi ada penghukum, terus pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita sebagai seorang pendidik atau guru menerapkan 5 posisi kontrol restitusi ini yang cocok seperti apa? Sebagai penghukum kah? Misalnya kalau anak salah langsung hukum, atau pembuat rasa bersalah sehingga dia itu bisa introspeksi diri, terus tenang, jadi kita bisa sharing dan juga menyelesaikan masalahnya dengan merangkul mereka, bukan menjudge mereka untuk kamu salah, kamu benar, kamu tidak boleh gini, kamu harus gini, ya semacam itu. Pemantau, sebagai guru kita memonitoring atau melihat, oh gini ya berarti anak itu dalam belajarnya, jadi memonitoring sebagai pemantau saja. Atau sebagai manajer. Manajer itu kita berarti mengatur anak-anak dengan tata tertib, dengan kayak semacam saya kan ada di sini peraturan kelasnya, terus ada keyakinan kelasnya, ada kesepakatan kelasnya. Nah di situ kita bahas, kita rembukan dengan anak-anak jangan sampai anak-anak tidak tahu peraturan kelasnya itu apa, tata tertib sekolah itu apa, tata tertib di kelas itu apa. Nah di sini akan menempatkan posisi kita, guru itu yang tepat itu dalam 5 posisi kontrol restitusi ini, yang tepat itu yang kita ambil itu apa saja. Pemantau sama manajer. Pemantau itu kan bisa kita pantau dari jauh, manajer itu menata dari keseluruhan yang ada di dalamnya. Ya, betul. Ya. Pasti tambah lagi sama. Mungkin ada tambahan dari Itu maksudnya karena saya guru dalam mengontrol dia, mengontrol gurunya ini, kita itu sebagai penghukum, guru kita sebagai guru, sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Yang paling tepat sebagai pendidik itu kita seperti apa? Jadi pemantau dari tanggapan Pak Kusman tadi, guru itu lebih tepatnya sebagai pemantau karena kita ditambah dengan teman. Ya, teman. Ya, ditambah dengan teman merangkul gitu. Merangkul supaya anak itu tidak begitu takut sama jaga jarak. Jangan sampai hanya karena ada seperti ini, saya takut dah karena gurunya seperti ini. Belah. Baik, betul sekali. Saya setuju dengan pendapat Bapak dan Ibu bahwa kita sebagai guru itu harus bisa merangkul murid. Kita ajak mereka itu seperti teman sehingga dia akan bebas untuk mencurahkan isi hatinya Dan merangkul bapak gurunya ya. itu lain ya. Muridnya. Baik, selanjutnya
sebagainya. Jadi kita harus tahu mengkondisikan kelas kita bagaimana. Itu memang posisi manajer seperti kepala sekolah itu mengambil posisi kontrol seperti manajer. Dia melihat anak buahnya, memantau anaknya, kinerjanya dari guru-gurunya kayak apa, ya mengambil suatu tindakan selanjutnya. Ini ada beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini kasusnya, karena kasus yang saya buat, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini pernah kita juga terapkan. Jika saya sebagai penghukum, berarti patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau saya sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jika kita mengambil posisi sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jika kita sebagai mengambil posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jika kita sebagai manajer, maka pertanyaan yang saya buat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dia akan cenderung introspeksi diri, membuka pikirannya, dan juga dia akan mengambil sikap bahwa dia itu salah atau benar, dan mengambil menemukan seharusnya dia itu saya seperti apa semacam itu. Di sini contohnya sudah bisa dipahami ya, bahwa tindakan-tindakan kita jika kita sebagai penghukum gimana, merasa bersalah gimana, sebagai teman gimana, pemantau gimana, dan manajer bagaimana. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas dan juga pentingnya kenapa keyakinan kelas itu perlu kita bikin di setiap kelas, supaya apa? Supaya mereka itu memahami nilai-nilai kebajikannya yang ada di sesuatu yang kita yakini tadi. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Contohnya seperti itu. Mengapa kita memiliki mengendarai sepeda motor memakai helm? Itu kenapa? Untuk apa ya berarti? Nilainya kebajikan atau manfaatnya? Keamanan. Untuk keamanan Sendiri. Keamanan lalu lintas. Untuk mengatur arah lalu lintas. Terus kenapa kita memakai helm? Kesadaran diri. Ya, kesadaran diri ya. Ya, Kesadaran akan kewajiban kita sebagai pengendara gitu. Nah, tadi itu mematuhi, ya, betul, untuk keselamatan tadi yang disebutkan. Baik, jadi untuk tidak semua orang seperti itu. ya, benar. Kadang kan meremehkan kan, kalau pakai helm dekat, kan? Nah, jadi untuk berarti kan mengandung, kita yakin ya dengan memakai helm nanti ya jawaban bala ya, tapi kita kan sudah mengambil langkah untuk jika tidak sesuatu kita akan selamat dari bahaya ya, karena sudah safety-nya kita sudah ada gitu kan. Dari razia juga. Ya, dari razia aman. Dari jika ada terjadi sesuatu, kita kan sudah pakai helm ya, jadi meminimalisir jika terjadi sesuatu. Bisa untuk mengurangi kesalahan yang lain kan Bu. Misalnya, pakai helm pakai SIM luarnya, wah ini taat. Gak tahunya padahal SIM lupa. Tapi kan sudah dari awal dari kan istilahnya bukti nyatanya kita sudah mentaati aturan. Walaupun di dalamnya itu ada salah, tapi kan yang nyata pun ya helm pasti ada SIM-nya sudah lewat. Betul, Kemungkinan. Iya, benar. Jadi kan dia pakai helm, berarti kan kita kan misalnya polisi kan, wah orang ini berarti punya SIM yang taat. Dari luar aja dia sudah taat. Jadi first impression-nya dari polisi, wah dia berarti ya, padahal kita Di dalam ada lupa, sudah debat-debat. nggak punya tapi lupa. Karena mau aja debat-debat, boleh kita bawa. Oke, terima kasih Bu Ani. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, mengapa kita perlu aturan mencuci tangan? Ya, pasti Ya, kesehatan. betul sekali ya, untuk kesehatan. Itu yang pasti. Oh, kesehatan.
paling penting memang dari segi kita kan membiasakan ya. Jadi kita membiasakan itu tadi sekolah kita sudah setiap kelas depan kelas sudah ada wastafelnya, gunanya untuk supaya anak sebelum masuk kelas cuci tangan atau sebelum makan mereka cuci tangan. Nah, itu merupakan kebiasaan atau budaya positif yang perlu kita terapkan seterusnya dan berkelanjutan. Baik, kemarin di sini saya sudah membuat keyakinan kelas zaman anak-anak. Mari kita saksikan video tentang keyakinan kelas. Kemarin kita sudah beberapa hari yang lalu kita membuat sebuah keyakinan kelas dengan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak mematuhi atau tidak sepakat dengan keyakinan kelas yang kita buat. Tapi alhamdulillah kemarin semua anak-anak sudah tahu. Jadi jangan hanya kita ditempel aja sekilas saja, tapi kita informasi kepada anak-anak bahwa pentingnya dari sebuah keyakinan yang kita buat di kelas. Baik, selanjutnya ini keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas kemarin, yaitu pertama keyakinan kelas 5B SD Nalabara Jalan. Yang pertama disiplin dan tepat waktu. Ini juga mengacu pada aturan sekolah juga ya. Yang kedua memakai pakaian seragam sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Yang ketiga siswa yang berhalangan hadir karena situasi harus memberi surat keterangan dari dokter. Karena kalau tidak ada keterangan maka mereka akan dianggap alfa atau bolos kan. Jadi nilai kebajikannya di situ. Kemudian yang keempat mengikuti semua pelajaran dan kegiatan yang sudah dijadwalkan dengan tertib. Jadi mereka harus jangan sampai ada yang lupa bawa buku atau pelajaran yang ada apa yang dipelajari pada hari. Yang selanjutnya yang kelima, mahasiswa wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu bersikap sopan, saling menghormati kepada sesama teman, guru dan warga sekolah lainnya. Jadi anak supaya tidak cuek akan terhadap orang lain. Makanya perlu kita yakinkan mereka bahwa nilai manfaatnya kalau digajikannya itu sangat banyak sekali. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini lebih abstrak dari keyakinan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif yang mengandung unsur kebajikan tadi. Sedikit saja dan mudah diingat. Jadi kalau usah panjang-panjang, sedikit saja biar mereka ingat yang sudah ditempelkan anak-anak tadi. Sesuai dengan kondisi sekolah kita. Jangan kita ini mengacu pada di luar kemampuan lingkungan sekolah kita. Harus sesuai dengan kondisi sekolah, kelas, dan sebagainya. Masukkanlah kutipan dari sumber-sumber terpercaya dari materi yang telah dibahas. Misalnya kayak tadi kalau disiplin gitu kan berarti ada aturan sekolah yang mana dengan disiplin mereka akan membentuk karakter yang mandiri dan juga mereka membentuk jiwa mereka lebih baik. Selanjutnya dari restitusi tadi, di sini setiap kita menyelesaikan sebuah permasalahan itu harus ada caranya. Jangan sampai kita membuat anak trauma dengan masalah, trauma dalam guru jika menghukum atau memberi tindakan kepada siswa. Di sini ada disebut segitiga restitusi, langkah-langkahnya. Kenapa segitiga juga? Karena dia membentuk sebuah segitiga cara menyelesaikan permasalahannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi dengan alat menstabilkan identitas, kita membuat anak itu supaya dia itu tidak, saya salah terus, nggak ada. Kita itu agak memberi suatu keseimbangan lah. Permasalahan setiap orang kan pasti pernah melanggar atau melakukan suatu kesalahan. Jadi jangan anaknya itu kita lakukan kamu salah, kamu harus gini gitu. Jangan dijudge seperti itu karena kita harus mereka membuat, jika saya misalnya juga pernah membuat sebuah kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku memiliki alasan. Kita coba siswa tersebut bercerita kenapa dia melakukan itu, ya. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi yang ada di dalam diri kita. Itu kenapa? Alasannya kenapa? Dan nanti dampaknya seperti apa? Keyakinan yang kita buat itu seperti apa? Nah, di situ akan mereka akan paham dan merasa juga dia akan introspeksi diri. Di sini ada sebuah kasus penerapan segitiga restitusi. Kasusnya sudah saya buat. Ini hanya sekali-kali tadi sudah saya buka video hanya satu-satu. Kemarin saya bikin 2 kasus, tapi ini yang kasus yang masih TV ya.
merupakan stabilkan identitas. Jadi gini ya bisa semua orang pasti mempunyai masuk ini tapi di sini tidak menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar. Punya diskusi dengan bisa supaya ini tidak terlalu berkesan. Ini validasi tindakan yang salah. Belajarnya jadi gimana? Jadi gini ya, saya kasih itu seperti ya. Baik, Raisa, masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat? Masih apa itu? Transisi dan waktu. Raisa yakin nggak? Transisi dan waktu sekarang apa yang harus dilakukan Raisa supaya tidak jadi Raisa tadi mengangkat itu di sini. Oke. Jadi ada yang harus memasang alarm. Intinya alarmnya juga. Jadi solusi akan ditemukan di menanyakan keyakinan. Raisa sebelumnya dulu yang berapa? Jadi ini ya, Raisa sebelumnya dulu, sekarang yang 9 ya. Baik, Raisa sudah tahu kalau tadi videonya dari awal. Sekarang memasang alarmnya itu sebaiknya sebelum azan subuh. Jadi Raisa juga tidak terlambat untuk sholat subuh. Ya Raisa, Raisa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi mulai hari ini Raisa akan melakukan perubahan tubuh menjadi lebih baik, menjadi anak yang soleha dan juga disiplin dan tepat waktu. Bisa Raisa? Bisa. Baik, semoga Raisa menjadi anak yang soleh dan menjadi soleha dan menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke? Baik, terima kasih Raisa. Silakan kembali ke kelas. Itulah salah satu
tentang dirinya dan juga kita mencarikan solusi kepada anak-anak tersebut. Jadi hal seperti itu ternyata bisa menumbuhkan anak-anak lebih sadar dari dalam dirinya sendiri dan juga tidak takut akan sebuah hukuman ya, bukan tidak takut langsung bebas, tidak, tetapi dia cenderung dari kesadaran dari dirinya akan selalu muncul. Baik, terima kasih Ibu. Jika kita sebagai guru ini terus bergerak, maka Indonesia akan maju. Dari guru penggerak, kita berusaha untuk menjadi jembatan kita untuk semuanya bisa berkolaborasi demi kemajuan sekolah kita. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Mohon maaf telah menyita waktunya. Semoga dari paparan yang saya paparkan tadi ini menggugah hati nurani kita, menggugah mindset kita untuk lebih terbuka, untuk lebih mengedepankan murid kita. Karena kita adalah menghamba kepada murid, bukan menyembah atau apa, tetapi kita lebih menghargai, memanusiakan murid kita. Jangan sampai kita melakukan sebuah tindakan yang membuat anak menjadi trauma. Seperti itu. Mungkin dari paparan tadi ada yang pertanyaan Bapak Ibu? Atau mungkin sudah jelas dari paparan tadi? Bu Ani, bagaimana? Jelas? Betul. Paham. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi saya terima kasih atas waktunya. Jika ada paparan tadi saya yang kurang tepat ataupun kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya sebagai manusia biasa mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu aja Bu, volumenya aja diketuin dikit, sawan saya dengar narut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Ya, alhamdulillah ya, di pagi yang sejuk ini ya, hujan, gerimis, tapi alhamdulillah jadi kesibukan buat kita semua. Baik, hari ini kita akan membahas keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Yaitu sesuatu yang kita sudah sepakati dan harus kita terapkan di sini dan memulai nilai baik atau nilai kebajikan buat kita semua, ya. Jadi sebelumnya Ibu akan mengundang kalian untuk melihat tayangan ini, ya. Keyakinan kelas dan
itu mencerminkan suatu keberagaman ya, kita harus saling menghormati, harus saling menghargai sesama teman dan sebagainya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini karena keyakinan tadi mengandung nilai suatu kebaikan atau kebajikan, ya, Aditya. Jadi karena mengandung nilai kebajikan, di sini dicontohkan menggunakan helm saat mengendarai motor. Itu nilai kebajikannya atau nilai positifnya apa? Untuk menjaga apa? Keselamatan, kecelakaan, terhindar dari kecelakaan. Baik, nanti kita koreksi. Yang kedua,
batik kan jadi lain daripada yang lainnya. Memakai baju yang tertib atau sesuai peraturan. Nah, sama juga. Disiplin dan
hari. Alhamdulillah semuanya membawa ya. Alhamdulillah. Jangan ibu dan selalu bersikap hormat kepada guru. Berarti tadi termasuk dalam saling menghormati. Disiplin dan tepat waktu. Lah, betul sekali. Menjaga kebersihan kelas, menjaga sopan satu dan selalu menghargai satu sama lain. Baik, jadi kesimpulan yang ibu dapat ambil bahwa di sini kalian yang pertama disiplin dan tepat waktu. Setuju ya? Setuju ya? Ini keyakinan kelas, jadi harus disepakati semua kelas juga. Karena disiplin dan tepat waktu berarti ini mengandung nilai kebajikan apa? Mengandung nilai kebajikan apa? Berarti kalian harus lebih disiplin lagi, menjadi pribadi yang baik, gitu ya. Jadi mengandung nilai budaya yang positif, disiplin dan tepat waktu. Saling menghormati. Nah, di sini dari sekian banyak ini, ibu ini ada 28 siswa. Jadi ibu bisa simpulkan di sini bahwa keyakinan kelas yang pertama disiplin dan tepat waktu kalian sudah yakin, sudah setuju ya? Setuju nggak? Setuju. Ya semangat dong, tambah semangat. Baik, untuk yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Setuju nggak? Baik, seragam. Pink. Yang ketiga, siswa yang berhalangan hadir karena sesuatu yang harus memberi surat keterangan izin. Jadi siswa yang sudah hadir itu memberi surat, mengirim surat izin. Setuju? Karena ini menunjukkan jiwa yang positif ya, nilai yang positif. Yang keempat, mengikuti pelajaran dan kegiatan yang sudah dijadwalkan dengan tertib. Tadi kita kan sudah membawa buku, ahli ya. Tadi membawa buku sesuai jadwalnya. Setuju nggak? Karena itu membuat juga mengandung nilai kebajikan, mengandung nilai budaya positif. Semua siswa tadi di sini banyak yang untuk menjaga kebersihan. Setuju nggak? Setuju. Nah, karena nilai kebersihan itu membuat kita jadi sehat ya, dari sekolah kita jadi bersih. Yang terakhir tadi ada yang di sini bersifat sopan dan saling menghormati. Setuju nggak? Setuju nggak? Davian, setuju nggak? Setuju nggak? Davian, dari tadi masih setuju nggak? Baik. Jadi perhatikan kesepakatan kita sudah terbentuk menjadi
Jadi tolong Dika nanti silakan Dika sama Dirga untuk menambah keyakinan kelasnya supaya kita ingat bahwa ini sudah kita sepakati bersama dan ini bisa mengandung kebaikan untuk kita semua, ya. Karena solasinya tadi yang kita buat bersama-sama. Baca keyakinan kelas. Yang terakhir